Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Marilah pada pagi hari ini kita kembali ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya. Kita mau angkat satu pujian, Yesus kau sungguh baik. Yesus
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau
Sebab aku percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita angkat puisi ini sekali lagi. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu sepanjang malam tadi Tuhan. Hingga pada hari ini kami bisa bangun, kami bisa sehat, semua karena kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Benar Tuhan, kami mau percaya Tuhan kepadamu, bukan hanya saja melalui melihat ya Bapa, tetapi karena firman-Mu yang selalu digenapi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu kami mau lebih lagi percaya ya Bapa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai, Engkau urapi hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Berikanlah kami tanah hati yang terbaik juga Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu dapat terus bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Bapa, dan kami terus lebih lagi menjadi orang yang percaya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam setiap ucapan syukur dan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam doa pagi kita. Kita mengucap syukur. Mari kita buka Alkitab kita dalam Nehemia pasal yang kelima. Nehemia pasal 5. Saya baca 10 ayat dari ayat 8 sampai 18. Bapak Ibu Saudara terkasih, perhatikan di Alkitabnya ya. Saya baca firman Tuhan demikian. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebaskan Allah dari rumahnya dan hasil jeripayahnya. Demikianlah ia akan dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak-anak mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa serta 50 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami, yang disediakan sehari, dan tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya memberi tema firman Tuhan, pemimpin berhati hamba. Ya, saya tertarik sekali dengan apa yang dilakukan oleh Nehemia di dalam Nehemia pasal 5 ini. Ya, kita melihat di sana dia adalah seorang pemimpin yang berhati hamba. Ya, servant leadership. Kita lihat di situ Nehemia berani membandingkan dirinya dengan bupati-bupati sebelumnya. Ada 12 tahun lamanya Nehemia menjadi bupati. Dia melakukan apa yang berbeda dari bupati-bupati yang sebelumnya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, Nehemia menampilkan bahwa aku ini tidak seperti bupati sebelumnya yang memimpin dengan keras dan menyusahkan rakyat, sampai anak-anak mereka juga merajalela atas rakyat. Tapi saya tidak melakukan ini. Nehemia mengumpulkan semua pemuka bangsa Israel, seluruh rakyat, ya, pemuka bangsa Yehuda, dan dia menjelaskan
bagaimana dia memimpin mereka dengan satu cara yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Nah, saudara yang kekasih, dan menurut saya memang tidak mudah untuk menjadi seperti Nehemia ini. Tapi ini dia sanggup lakukan karena memang dia begitu takut akan Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan. Seorang yang bisa memimpin dengan kepemimpinan hamba, servant leadership. Memang katanya loh, kepemimpinan Kristen itu berbeda. Karena kepemimpinan Kristen itu adalah kepemimpinan hamba. Berbeda dengan pemimpin dunia ini. Ini juga yang Yesus katakan kan kepada ke-12 murid. Pemimpin dunia ini memimpin dengan keras. Tetapi kamu harus memimpin dengan prinsip kepemimpinan yang berbeda, yaitu adalah kepemimpinan seorang hamba, servant leadership. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, nah ini diungkap oleh Nehemia, ya, bukan karena membanggakan diri, tapi karena banyaknya keluhan, karena masih banyaknya efek dari kepemimpinan yang diktator. Dari bupati-bupati sebelumnya masih ngefek dalam kondisi rakyat, keadaan ekonomi rakyat yang membuat rakyat mengeluh. Kalau kita lihat kan perikop 1 ini dikasih tema Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan. Jadi bukan karena mau menonjolkan diri, tapi karena ada keluhan-keluhan dari rakyat sebagai efek dari kepemimpinan yang diktator sebelum Nehemia. Maka Nehemia menampilkan style kepemimpinannya, gaya kepemimpinannya. Loh, saya memimpin seperti ini. Nah, seperti itu saudara. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bagi para pemimpin masa kini memang saya tahu banyak mahasiswa yang tertarik mencoba mengungkap kepemimpinan Nehemia. Kayak memang bagus banget ya. Nggak usah di pasal-pasal sebenarnya, di pasal ini aja. Menurut saya melihat kepemimpinan Nehemia di pasal 5 ini, waduh. Ya, sekarang ini kan sering orang bilang ini, oh angel ini, angel. Susah ini. Tapi bukan, kalau kita mau tunduk kepada Tuhan, bukan berarti tidak bisa. Apalagi untuk konteks kita di perjanjian baru, Yesus sudah menegaskan, ya, kalau kamu harus memimpin sebagai seorang hamba, kepemimpinan hamba. Saudara, kepemimpinan hamba tidak akan merendahkan kita. Mungkin sebagai pemimpin ketika kita terlibat dengan style kepemimpinan hamba, kita pikir kita akan kehilangan wibawa kita. Gak mungkinlah Tuhan menyuruh sesuatu yang akan menurunkan wibawa, ya, yang membuat kita menjadi tidak berharga. Justru akan sangat dihormati. Sama seperti Yesus yang turun dengan kepemimpinan hamba. Di Filipi pasal 2 dibilang, dia jadi sangat ditinggikan. Padahal dia mengambil rupa seorang hamba, lalu dia sangat ditinggikan. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, nah saya akan sampaikan 3 hal tentang kepemimpinan hamba yang ditampilkan oleh Nehemia. Yang pertama adalah kepemimpinan hamba itu seperti apa sih? Pertama adalah pemimpin yang memperhatikan keluhan dari umatnya dengan bijak. Jadi pemimpin yang memperhatikan keluhan dengan bijak. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, seorang pemimpin bisa cuek atau tutup telinga terhadap keluhan. Tapi itu berarti pemimpin yang egois. Itu pemimpin yang tidak mau peduli terhadap orang yang dia pimpin. Itu dia yang dia mau egonya, aku punya jabatan, aku punya pangkat, dia merasa terhormat dengan jabatan itu. Masalah fungsi dan tugas, bagaimana semestinya menurut Tuhan, dia nggak mau peduli. Tapi Nehemia, saudara, kita lihat dia pemimpin yang peduli, memperhatikan keluhan. Ini nomor 1 yang kita lihat, itu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu kita lihat. Peduli terhadap keluhan. Keluhan apa sih? Kita lihat rakyat ini kan banyak keluhannya. Antara lain ada yang mengeluh masih kekurangan gandum sampai saat itu. Kedua, ada yang mengeluh tentang pajak yang mahal. Sehingga tanah-tanah mereka, ya mereka harus pinjam uang. Harus pinjam uang untuk bayar pajak. Dan rupanya pinjam uang itu dari penguasa yang sekaligus menjadi rentenir. Bunga uangnya tinggi, pakai bunga uang, pakai riba yang tinggi. Sehingga walaupun rakyat ini punya ladang, dibayar, nggak bisa selesai.
Akhirnya ladang mereka disita oleh rentenir. Jadi membuat mereka berteriak-teriak, ya. Ayat 1 sampai ayat 3 itu kan, sampai 4 itu dibilang berteriak-teriak. Ya. Dan yang ketiga itu mereka mengeluh karena tanah-tanah mereka disita dan mereka tetap butuh makan. Akhirnya anak-anak mereka terjual sebagai budak kepada sesama Yehuda. Nah, saudara, ini yang membuat mereka berat. Keluhan-keluhan ini, ya, sampai kepada telinga Nehemia. Apakah Nehemia langsung cuek? Saya ini capek, saya sudah membangun tembok, saya jangan dengar keluhan dulu. Kadangkala seorang pemimpin ingin menghindar dari keluhan, karena mendengar keluhan ini memang, ya, menyerap energi seorang pemimpin. Tapi si Nehemia datang sebagai hamba. Ya, dia rela kehilangan banyak energi untuk memikirkan keluhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dia perhatikan itu, dia berpikir masak-masak katanya, ya. Pertama memang dia marah, tapi marah tok nggak bisa. Nanti takutnya solusi jadi tidak terjadi. Di ayat 6, begitu mendengar keluhan dia marah, reaksi pertama. Tapi kita jangan cuma lihat di reaksi pertamanya seseorang pemimpin. Normally, dulu ada orang suka bilang, memposting Bu Risma marah-marah. Kalau saya tidak lihat ke marahnya, tapi lihat ke motivasinya dan komplit solusi yang dia beri. Ada pemimpin senyum tapi nggak peduli. Senyumnya itulah berkatnya terbesar. Mengenai solusi nggak mau tahu, pokoknya saya senyum. Cukup, memang senyum itu manis. Nah, kalau Nehemia di sini, maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Tapi apakah Nehemia cuma marah? Tidak, di ayat 7 dibilang, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Lalu dia menyuruh, intinya dia gugat, dikumpulkan. Dia pertimbangkan, keluhan ini betul. Keluhan ini betul. Tentu bukan dalam waktu yang singkat. Keluhan ini betul. Lalu dia memanggil para penguasa. Dia mengumpulkan mereka. Dia berani mengkonfrontasi mereka. Dia bilang, kamu ini loh, kita capek-capek, ya, mengambil bangsa kita yang terjual ke bangsa lain sebagai budak, kita bebaskan. Ternyata kamu sendiri memperbudak sesamamu. Dengan cara kau memberi utang kepada mereka, dengan berbunga, makan riba kamu. Kalau posisi gini, siapa yang bisa bebas? Maka sekarang demi takut akan Tuhan, bebaskan utang mereka. Menurut Nehemia, bunga uang yang mereka makan dari rakyat itu sudah cukup dengan uang yang mereka pinjamkan. Saudara yang kekasih, hati-hati loh sekarang memang, ya. Hati-hati loh dengan orang yang minjamkan uang. Saya sering di SMS terakhir gini-gini, mau pinjaman 1 sampai 50 juta, nggak pakai survei, nggak apa-apa, langsung dapat. Hati-hati loh menurut saya. Jangan nanti terjadi seperti orang di kitab Nehemia. Lama-lama kita nggak bisa bergerak karena sistem membungakannya kita nggak mengerti. Nah, saudara kekasih, saya tidak perlu kesaksian tentang jemaat yang terjebak, ya, karena meminjam begitu cepat secara online ini. Tapi menurut saya hati-hati. Nah, saudara kekasih, dan mereka makan bunga uang yang sebegitu tinggi, ya rakyat nggak bisa bebas. Tapi yang kita bersyukur, Nehemia peduli. Dia mengumpulkan setelah berpikir masak-masak. Pertama marah, kemudian ada pertimbangan yang matang, lalu ada solusi. Dia panggil semua penguasa, para bupati, lalu dia mengkonfrontasi mereka, ya. Kembalikan ayat yang ke-12. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Dan Nehemia memanggil para imam. Ada banyak orang suka janji, jadi perlu saksi. Suka janji, begitu berjanji besok ingkar lagi. Makanya dibilang, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu sebabnya dikatakan di situ, ya, kami
akan kembalikan. Lalu diangkat imam. Ini loh sudah berjanji. Sampai ada tindakan mengebaskan baju. Kalau kamu, ya dikatakan di situ, tidak menepati janji ini, akan dikebas Allah dari rumahnya. Seperti itu. Nah, saudara kekasih, Nehemia membuat para penguasa yang lama dan antek-anteknya, para penguasa yang lama dan koleganya ini, yang menjadi saudara penguasa atas rakyat itu, dikatakan di situ di dalam ayat lam, tidak bisa membantah omongan Nehemia, karena Nehemia bicara soal fakta, berdasarkan fakta. Kan dia berpikir masak-masak, berarti dia selidiki, dia kumpulkan fakta, lalu dia konfrontasi para penguasa itu. Nah, lalu kita lihat, saudara yang kekasih, mereka berjanji akan membebaskan utang rakyat, karena mereka udah kenyang dengan bunganya kok semestinya. Buktinya tanah-tanah mereka jadi tersita semua. Dan puji Tuhan, kita lihat ini perjuangan seorang pemimpin berhati hamba, ya, didengarkan oleh Tuhan. Mereka mau. Karena kalau mereka melawan, Nehemia tambah susah. Tapi ini satu prinsip rupanya bagi kami para pemimpin. Kami punya harapan yang besar, orang yang kami pimpin itu tunduk. Kalau kami pemimpin berhati hamba. Bayangkan loh, ini bisa tunduk. Pemimpin berhati hamba akan mendapatkan pengikut yang tunduk. Pemimpin yang diktator tidak akan mendapat umat yang tunduk. Mereka bisa tunduk loh. Kami akan lakukan seperti yang kau katakan. Kita suka menuntut orang yang kita pimpin itu tunduk. Dalam hati kita yang diktator. Bagi saya pun ini yang menjadi pelajaran. Bagaimana untuk tetap berhati hamba. Karena kita ini bisa bergeser. Kita ini bisa ditiup angin sepoi-sepoi untuk meninggikan diri. Ayo, 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 ayo. Kamu hebat, tindas mereka. Kamu hebat, tindas mereka. Kita lupa bahwa style kepemimpinan yang diharapkan Tuhan dari kita adalah pemimpin sebagai hamba yang memperhatikan keluhan rakyat. Kalau di sini, kalau bagi kami yang Tuhan, keluhan umat. Nah, saudara yang kekasih, ini yang pertama. Pemimpin berhati hamba adalah pemimpin yang mempedulikan keluhan, mencari solusi terhadap keluhan itu, dan siap mengkonfrontasi. Lalu hasilnya apa? Di dalam ayat yang ke-13. Amin. Lalu memuji, dan seluruh jemaah berkata. Jadi kata jemaah kan, dari rakyat ke jemaah, karena ini umat Allah ini. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Umat yang dipimpin oleh seorang pemimpin berhati hamba akan selalu memiliki sukacita. Mereka akan memuji-muji Allah. Karena ada solusi dari seorang pemimpin yang peduli, pemimpin yang berhati hamba. Kadang-kala pemimpin itu nggak tanggap keluhan. Pemimpin berhati hamba itu tanggap keluhan. Kadang kenapa sampai rakyat bikin keluhan di status zaman sekarang? Jalan ke kampung saya sudah bolong-bolong seperti kolam. Tolonglah Bapak Kepala Desa, tolonglah, sampai begitu-begitu Semestinya kan nggak usah sampai ke medsos, kepala desa juga lewat dari jalan itu toh. Kalau memang ada dana, kenapa nggak dibangun itu jalan? Ya, minta maaf bukan menyinggung para kepala desa, tapi karena memang saya baca situ para pemimpin, saya baca di status itu, iya ya, Pak Kepala Desa kan lewat dari jalan itu juga. Pasti dia sebelum tulis di medsos, dia sudah aspirasinya udah disampaikan, tapi nanti tulis di medsos tambah dimarah lagi. Karena memang seperti mempermalukan. Nah, makanya diperlukan seorang pemimpin yang tanggap keluhan. Dan itu akan mendatangkan sukacita. Umat akan memuliakan Allah. Itu poin satu dari servant leadership, pemimpin berhati hamba. Yang kedua, pemimpin berhati hamba itu adalah pemimpin yang tidak mencari untung. Saya tadi berpikir bagaimana Nehemia hidup ini. Dia tidak mencari untung. Ayat 14-15. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Waduh.
Jadi dia hidup dari gajinya yang tadi, dari berkat-berkat yang dia miliki ketika dia bekerja sebagai juru minuman raja di Persia, di Babel, yang kemudian dikuasai oleh Media Persia. Nah saudara yang kekasih, selama 12 tahun dia tidak ngambil upah bupati. Dia tidak mendapat ladang. Yang lain dapat ladang. Wow, ini luar biasa, ini amazing. Ini berarti mulia. Saya memang sangat salut loh kepada pemimpin yang tidak ambil gaji. Saya pikir bagaimana itu bisa. Tapi mereka bisa itu bukan karena kekuatan mereka, karena ternyata mereka berharap pada Tuhan. Berharap pada Tuhan. Nah, jadi tidak orientasi kepada untung. Jadi kepemimpinan hamba bukan soal keramahan kita di hadapan orang yang kita pimpin, tapi di balik layar orientasi kita untung. Duit kan begitu. Nah, berarti keramahan kita itu sebagai tipu muslihat dong. Jadi poin kedua ini penting. Nah, karena kalau kita orientasi ke untung, itu akan mempengaruhi action kita kepada mereka dalam memberi solusi. Kalau tidak menguntungkan, kita tidak akan beri solusi terhadap keluhan rakyat. Kalau menguntungkan, baru kita tangani. Jadi poin 1 dan 2 berkaitan. Luar biasa Nehemia. Diberkati kita kalau bisa seperti Nehemia. Dalam memimpin bukan orientasi untung. Pasti tetap ada kewajiban. Nehemia tidak hapus pajak sama sekali. Tapi dia meringankan pajak yang terlalu besar yang dibuat oleh bupati-bupati sebelumnya. Saya percaya bukan jadi tidak ada administrasi sama sekali. Tapi orientasinya yang pas, yang wajar. Bukan orientasi untung. Karena kalau orientasinya untung, pajak itu akan naik secara tidak normal. Seperti bupati-bupati sebelumnya. Tapi Nehemia berani bilang ayat 15, tetapi para bupati yang sebelumnya, ya, terpaksa ini dia ngomong, tetapi para bupati yang sebelumnya itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Berat banget itu. Sehari, belum sebulan, belum setahun, pajak 1 tahun. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini yang kita lihat yang kedua dari pemimpin berhati hamba. Dia tidak orientasi kepada untung, duit. Dia tidak tamak, greedy, tidak. Yang terakhir, yang ketiga, pemimpin berhati hamba adalah pemimpin yang berkorban atau suka memberi. Jadi bukan suka memberi waktu mau dipilih, bukan. Ini loh sudah terpilih, sudah jadi bupati. Beda itu, para pemimpin memberi pada waktu pencalonan, beda. Nehemia memberi setelah dapat jabatan, bukan sebelum ada jabatan. Ya, ini memang spesial pasal untuk para pemimpin ya. Kita lihat di ayat 18, yang disediakan sehari atas tanggunganku. Itu pengeluarannya dia. Ya saya, luar biasa Nehemia ini. Yang disediakan sehari atas tanggunganku adalah seekor lembu, 6 ekor kambing domba terpilih, beberapa ekor unggas. Unggas ini mungkin ayam kampung atau bebek, saya tidak diperinci. Ya, dan bermacam-macam anggur yang berlimpah-limpah setiap 10 hari dalam proses pembangunan itu. Dan kita lihat bahwa dia banyak sekali tamu. Selain selain penguasa-penguasa, belum tamu-tamu dari dibilang selain mereka datang kepada kami dari bangsa sekeliling kami. Jadi si Nehemia ini ya, dia punya karunia hospitality. Tidak semua pemimpin punya karunia hospitality. Apa itu hospitality? Karunia memberi tumpangan. Ya, jadi kalau kayak orang Medan, tikarnya selalu terbuka untuk tamu. Kalau orang pelit, tikarnya cepat-cepat digulung, disimpan jauh-jauh, supaya tamu datang lihat tidak ada tempat duduk lalu pulang. Orang yang punya hospitality selalu terbuka tempat duduk, tikarnya selalu dibeberkan, ya, selalu tersedia untuk diduduki para tamu. Kalau konteks tikar atau ruang tamunya nggak dikunci terus. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini yang ketiga yang menarik sekali. Dia sudah nggak dapat untung,
malah dia memberi. Luar biasa, 1 lembu sehari, beberapa unggas, bermacam-macam anggur. Maka dia memang benar-benar pemimpin berhati hamba. Bagi saya, Nehemia di pasal 5 ini amazing. Saya lihat diri saya malu melihat Nehemia. Saya kadang agak enggan terima tamu, ya. Saya tutup mata separuh karena saya malu. Luar biasa ini Nehemia. Tapi ini kan kalau Nehemia bisa, seandainya kita mau, kita juga bisa seperti Nehemia. Menjadi pemimpin yang punya karunia memberi tumpangan, hospitality, membuka rumah, suka masak untuk tamu. Karena kalau tamu lapar akan kapok dia, nggak datang lagi dia. Salah satu cara mengusir tamu adalah supaya jangan lama-lama, jangan masak yang enak-enak. Pasti dia nggak datang lagi. Tapi saya percaya tamunya Nehemia akan balik lagi. Soalnya dia lihat dari bangsa-bangsa sekeliling saya, oh kami tampung di rumah, kami kasih makan ini. Sehari per setiap 10 hari. Jadi dia pemimpin yang murah hati, pemimpin yang mau berkorban. Lalu saudara, mungkin saudara berpikir kayak saya. Saya itu dari mana uangnya Nehemia ini? Dari mana berkatnya? Pasti dia menerima berkat dengan cara mujizat, secara supranatural. Dia berpusat kepada Tuhan. Karena kita lihat dia bilang di ayat terakhir, kita lihat ayat terakhir di pasal ini ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah selalu yang kubuat untuk bangsa ini. Jadi dia fokus, Tuhan akan membalas. Ingat aku Tuhan, ingat. Kemarin saya pernah khotbah ya, saya lupa di ibadah raya Pak. Kalau kita diingat oleh Tuhan, wah itu perkara besar terjadi. Lihat aja Hana, maka Tuhan ingat kepada Hana, langsung dapat mujizat. Lama minta anak, lalu dapat anak. Begitu juga saudara. Kalau Nehemia diingat oleh Tuhan, pasti mujizat terjadi dalam kehidupan Nehemia yang berhati hamba ini, yang selalu berkorban untuk umat. Puji Tuhan, saya tidak berpanjang firman Tuhan. Saya ulangi buat kita. Seperti apa itu pemimpin berhati hamba? Pertama adalah pemimpin yang memperdulikan, memperhatikan keluhan umat dengan bijak. Yang kedua, seperti apa itu pemimpin berhati hamba? Pemimpin yang tidak mencari untung dari umat. Karena apa? Dia bilang karena takut akan Allah. Orang kalau nggak takut akan Allah pasti cari untung. Hanya takut akan Allah yang membuat orang berhenti orientasi pada untung. Karena takut akan Allah. Yang ketiga, pemimpin yang berkorban, pemimpin yang memberi, pemimpin yang memberi tumpangan, hospitality, suka menjamu, ya, suka menjamu. Saya diajari mama saya agar suka bertamu, agar suka menjamu. Itu diajari papa mama saya. Ya entahlah tanda petik ada sedikit apa di situ ya, pamer-pamernya saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya diajari untuk menjadi orang yang suka bertamu seperti Nehemia, dan itu mendatangkan puji-pujian bagi Allah. Seorang umat yang dipimpin oleh seorang pemimpin berhati hamba, umat itu akan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Mereka memuji-muji Allah. Percayalah, Amsal berkata, si Nehemia ini kan kayak menyebar harta. 1 lembu 1 hari potong. Kayak menyebar harta. Saya ingat Amsal 11 ayat 24-25. Ada orang yang menyebar harta tapi tidak kekurangan. Tapi ada orang yang menghemat secara luar biasa. Kalau boleh 1 tahun jangan ada tamu. Ada orang menghemat secara luar biasa, tapi dia tidak berkekurangan. Puji Tuhan, kiranya kita dimampukan Tuhan melakukan firman Tuhan seperti Nehemia mampu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan, Andra berdoa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang sepanjang hari selalu menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami selalu menyadari Tuhan, kami selalu ada sampai hari ini. Kami bisa menghirup udara yang segar, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, sehat kuat hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatan kami, melainkan semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan, oh boleh menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang selalu senantiasa mengingatkan kami, yang selalu senantiasa mengoreksi kehidupan kami Bapa yang baik, untuk kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin lebih indah lagi di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu, kami belajar dari kehidupan Nehemia Tuhan, bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang berhati hamba di dalam kehidupannya Tuhan. Kami bisa melihat bahwa dalam kehidupannya ia memperhatikan Tuhan setiap keluhan umatnya yang Tuhan dengan bijaksana Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami belajar dari kehidupan Nehemia Tuhan. Walau memang tidak semua kami saat ini Tuhan menjadi seorang pemimpin, tetapi kami percaya bahwa suatu saat atau Tuhan selalu mempercayakan kepada kami, Tuhan mempercayakan kepada kami, entah kelompok yang kecil atau kelompok yang besar Tuhan, kami mau belajar dari kehidupan Nehemia Bapa, bagaimana kehidupannya Tuhan. Oh Tuhan, dia memperhatikan Bapa yang baik umatnya, keluhan umatnya Tuhan dengan bijaksana. Bahkan juga Tuhan, kami melihat suatu kerendahan hati dalam dirinya Tuhan, bagaimana dia memimpin dengan tidak mencari keuntungan Bapa yang baik. Kami belajar dari kehidupannya Nehemia, bahkan bukan sampai di situ saja Tuhan, melainkan Tuhan dia
Tuhan rela memberi, rela berkorban Tuhan. Menjadi pemimpin yang benar-benar Tuhan bukan mencari untung, melainkan Tuhan dia berkorban Bapa yang baik. Kami belajar dari kehidupan Nehemia Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus selalu ingatkan kami untuk kami mau hidup dalam sesuai kebenaran firman-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang selalu senantiasa setiap hari, yang mengikis setiap Tuhan karakter-karakter kami yang buruk, yang membuat kami semakin lagi lebih indah lagi di hadapan-Mu Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami Bapa yang baik. Terus pakai Tuhan kehidupannya Tuhan secara luar biasa untuk memberkati setiap kami. Oh Tuhan, biarlah lewat kehidupannya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang diberkati lewat kehidupan hamba-Mu Bapa yang baik. Tuhan selalu menyertai kehidupan hamba-Mu, setiap kerinduannya Tuhan, setiap pergumulannya Bapa yang baik kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang selalu ada bagi hamba-Mu, yang menolong hamba-Mu Bapa yang baik, yang membela hamba-Mu dalam setiap langkah kehidupannya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan dalam pelayanan hamba-Mu, dalam pekerjaan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan keluarganya, anak-anaknya, masa depan mereka Tuhan, semuanya Tuhan ada di tangan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat pelayanan di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan pelayanan di tempat ini Tuhan semakin hari semakin Tuhan pakai secara luar biasa Bapa yang baik. Setiap peralatan musik sound system yang ada Tuhan yang kami pakai, semuanya Tuhan biarlah untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa yang baik. Semuanya Tuhan, fasilitas yang Tuhan percayakan, jamaah Tuhan, oh Tuhan, setiap ketika kami memakai semuanya Bapa yang baik, biarlah kiranya Tuhan semuanya berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan, biarlah kiranya dalam pertolongan Allah terus, mereka yang selalu berharap, yang berseru memanggil nama-Mu Bapa yang baik, biarlah kiranya Tuhan menolong mereka Bapa yang baik. Setiap pergumulan mereka, apa yang mereka rindukan dalam rumah tangga mereka Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau sumber jawaban bagi mereka Bapa yang baik. Mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami kesusahan Engkau penghibur bagi mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya jemaat-jemaat-Mu selalu dalam naungan-Mu Bapa yang baik. Berdoa juga buat para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan, yang melayani tempat ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Bapa yang baik. Lebih lagi Tuhan pakai secara luar biasa para pelayan-pelayan Tuhan. Semakin hari semakin mereka Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap umat-umat Tuhan, setiap orang yang selalu setia, yang mengikuti ibadah doa pagi secara live streaming ini Bapa yang baik, yang berseru, yang duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, yang memanggil nama-Mu. Oh Tuhan Yesus, Engkau memperhatikan mereka Bapa yang baik. Setiap pergumulan mereka, setiap apa yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka Tuhan, Tuhan selalu menolong. Tuhan ada bagi mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu nyata bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu yang ada, buat pemuda-pemudi yang ada yang Tuhan percayakan berada di tempat ini Tuhan, ibadah di tempat ini. Kami berdoa buat mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dan berbuah bagi banyak orang, bukan menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam masa pendidikan mereka, dalam Tuhan masa muda mereka, biarlah kiranya Tuhan Engkau selalu menyertai mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa buat bangsa kami, negara kami Indonesia tercinta Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Setiap daerah yang ada, dari kota, desa, bahkan pelosok sekalipun Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, semuanya Tuhan ada dalam naungan kasih-Mu Bapa yang baik. Biarlah Tuhan setiap penduduk yang ada di dalam Indonesia ini Bapa yang baik. Kami berdoa, oh Tuhan Yesus, jamahan-Mu nyata bagi Indonesia Tuhan. Kami rindu Indonesia Tuhan menjadi bangsa yang berkemenangan, menjadi bangsa yang lebih lagi indah di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, jamah setiap para pemimpin yang ada Tuhan, yang Tuhan percayakan bagi mereka memimpin bangsa Indonesia ini Bapa yang baik, dari presiden bahkan sampai RT RW Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka Tuhan, memberikan hikmat bagi mereka Tuhan. Oh Tuhan, untuk mereka bisa mengambil satu keputusan yang baik bagi bangsa kami Indonesia ini Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu menolong mereka Bapa. Berkati juga setiap orang-orang yang mendukung Tuhan di dalam Indonesia ini Tuhan, baik itu para TNI Polri yang ada, baik Tuhan setiap para tenaga medis yang ada, bahkan Tuhan di
setiap pendidik-pendidik yang ada, guru-guru yang ada, semuanya Tuhan yang mendukung Indonesia lebih maju lagi. Biarlah kiranya Tuhan setiap mereka Bapa yang baik, Tuhan tolong. Biarlah kiranya Tuhan hikmat-Mu turun atas mereka Bapa yang baik untuk melakukan tugas mereka dengan baik, dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati khususnya hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Tuhan Kau selalu sertai setiap mereka Bapa yang baik. Roh Kudus mampukan mereka untuk melayani Tuhan. Mereka yang mengajar, mereka yang menggembalakan umat-Mu, mereka yang Tuhan semuanya Tuhan, setiap mereka yang melayani Tuhan, semuanya Tuhan selalu sertai Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia semakin hari semakin lebih indah lagi di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Kalau satu hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Aktivitas kami Tuhan sertai. Biarlah kiranya semua apa yang kami lakukan, kami mau melakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya Tuhan penuh dengan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kami masuk ke hari yang baru. Kami berkati jemaat-Mu mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, setiap rumah tangga umat Allah berjalan dalam anugerah-Mu. Gada dan tongkat-Mu menyertai umat-Mu. Kami memberkati orang tua kami, kaum keluarga kami ya Tuhan. Berada dalam perlindungan-Mu, berada dalam pemeliharaan-Mu. Semua keluarga besar kami, sanak saudara kami diperhatikan oleh Tuhan. Kami memberkati setiap umat-Mu, hamba-hamba Tuhan yang ikut doa pagi bersama dengan kami. Oleh seizin Tuhan mereka bersekutu dengan kami secara live streaming. Turunlah berkat Allah, mujizat Allah. Pergumulan-pergumulan mereka dijawab oleh Tuhan. Oh haleluya. Sehingga semua yang berdoa pagi saat ini menikmati hadirat-Mu. Teristimewa kepuasan batin di hadirat-Mu. Itu yang Tuhan kerjakan bagi kami semua. Selagi kami menyembah Tuhan, mujizat Allah terjadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Allah. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang terkasih.